Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini. Hari ini udah hari Jumat, tanggal 27 Agustus tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian. Bacaan umum untuk semua zodiak, ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai dengan astrologi. Apalagi kita lihat bulan di sini pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat itu sudah mulai masuk ke Taurus di 0 derajat. Artinya, di sini ada transisi dari energi Aries ke energi Taurus. Kalau energi Aries itu ibaratnya anak kecil, dia lari kiri kanan, atas bawah, manjat, turun, loncat, dan segala macam. Jadi energinya seperti itu. Masuk ke Taurus itu ketika duduk, diam, nonton TV, sambil makan chips, habis itu AC-nya pol, karena kita habis lari-lari tadi. Jadi kira-kira ada perpindahan energi dari yang tadinya full charge ya, terus kemudian mencari comfort setelah semua yang bisa kita lakukan sudah kita lakukan semaksimal mungkin. Dan kayaknya kita mungkin perlu treat ourselves today in a good way, dengan situasi yang nyaman. Jadi treatnya kalau di Taurus beda dengan treatnya kalau di Virgo. Kalau di Virgo memang kita udah mulai agak ada yang pegel banget gitu ya. Kalau di Taurus tuh sebenarnya nggak sepegel itu, hanya kita capek aku mau duduk dulu. Jadi energinya seperti itu hanya penggambaran, tentu saja bukan selalu harus begitu. Dan pada saat ini pun bulan membuat trine dengan matahari, yang artinya it's a good thing, no? Karena trine itu kan energi yang harmonis. Bulan dan matahari itu kalau energinya nyambung itu adalah hal yang sangat mendukung kita dari sisi perasaan. Itu yang jadi hari ini mungkin memang hari untuk istirahat juga, hari Jumat ya. Jadi bukan berarti libur, tetapi kayaknya setelah kerja peak kemarin, memuncak di Senin sampai Kamis, ini seperti wrap up karena kita mau menjelang weekend juga. Seperti itulah kira-kira perasaannya. Kalau kita lihat detailnya di sini, kecuali dia baru keluar dari conjunction dengan Aries, but it's okay. Jadi rasanya itu saja informasi utamanya hari ini. Jadi take a break ya, walaupun mungkin bukan libur, take a breaknya lebih ke come on, kamu pantas mendapatkan istirahat atau treat yang terbaik untuk dirimu. Mungkin makan siang yang oke gitu ya, dibandingkan kemarin yang sambil lari-lari seperti itu. Anyway, kalau kita lihat di sini penggambarannya, memang ini saatnya menunggu ya. Gambar bulan ini saya melihatnya hanya menunggu. Kita sudah melakukan semua yang kita bisa pada saatnya. Sekarang kita tinggal menunggu sampai dia menunjukkan sesuatu atau hasil di hari esok. Nah, di sini satu kartu dari apa ini? Getaway Oracle Cards ya, satu kartu. Gambarnya jelas ya, clutter itu kan kayak dos yang isinya udah barang yang kita nggak pakai ya. Mungkin termasuk kalau kemarin kayak penggambarannya anak kecil yang loncat sana loncat sini, bajunya udah nggak karu-karuan baunya gitu ya. Barangkali ini waktunya dicuci ya, seperti itu, renewing your life. Jadi kayak apa ya, jadi yang namanya kita recharge ourselves itu kayak tadi yang saya cerita ya. Jadi ini adalah waktunya radiant vitality is filling my life. Jadi kita melepaskan penat ya, melepaskan kepenatan kita. Dan satu hal itu kan mungkin dari fisik, tapi ada sesuatu yang lain di balik dari semua physicality yang saya sudah ceritakan tadi adalah the power of spirit exists in all things. Jadi seek adalah mencari. Everything is made of energy, and every single thing in your physical world contains a fragment of spirits, including you. We are all one with spirit and always will be connected to one another. Jadi ketika kita diam, jadi ini kan penggambarannya juga matanya tertutup, ada hati, ada tangan yang memegang hati kita,
ini jelas bukan tangannya perempuan ini kalau penggambarannya dari luar, tetapi ada sesuatu yang hangat itu kita redam ya. Kita redam tadi kan api yang bukan api sebenarnya ya, bensin yang membuat kita lari kanan kiri itu dipegang, ditahan, dan biarkan dia bertransformasi. Ada gambar kupu-kupunya dan ada cahaya di situ. So ini waktunya diam dan kita connected. Jadi diam itu bukan berarti kita sendiri lonely dan gak ngapa-ngapain, enggak. Kita seperti menghayati konektivitas kita dengan semua hal, semua benda, apapun yang ada di sekitar kita. Saya mengambil dari deck yang namanya Monology Oracle Card ini untuk 3 kartu ya. Jadi ini saya ambilnya full moon 3 card ya. Jadi ini bukan yang seperti biasa kemarin, sekarang, dan lalu, tapi dia ada ceritanya sendiri. Jadi what's falling away and what do I need to forgive. Jadi karena saya mengambil ini beberapa hari setelah bulan purnama, karena kita ingin tahu juga sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan ke kita setelah beberapa hari dari bulan purnama, supaya kita sudah lebih bisa melihat dengan jarak, dengan objektif dari apa yang kita alami dalam keseharian. Yang pertama yang bring love into the situation, new moon in Aquarius ya. Jadi kalau saya melihat ini sebenarnya ini adalah akhir dari new moon di Aquarius 6 bulan yang lalu. Saya lupa new moon in Aquarius kapan dan saya lupa mencari juga, tapi biasanya 6 bulan yang lalu ketika matahari ada di Aquarius. Iya, biasanya itu tahun baru Cina ya. Tahun baru Cina tuh new moon in Aquarius, biasanya di situ. Anyway, sorry aku nggak ngelihat lebih detail dan kayaknya tidak perlu juga. Tapi ini ceritanya adalah ini pengakhiran dari satu periode 6 bulan yang lalu. Ketika kita mulai sesuatu, maka sekarang adalah waktunya menutup. Apapun cerita itu, ambil hanya jika resonate. Nothing will come of this situation. Jadi void of course moon, atau ini adalah ketika memang semua yang perlu atau harus dilakukan tuh sudah dilakukan, udah selesai gitu. Jadi periode terbuka untuk kita mengisi data atau apapun di situ, data tanda petik, itu sudah ketutup. Sekarang kita sudah tinggal menunggu hasilnya. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk mempengaruhi hasil. Jadi kayak ujiannya sudah dilakukan, tutup 2 jam lalu, sekarang yang bisa kita lakukan menunggu sampai hasilnya keluar. Dan conclusion are within reach ini juga menunjukkan bahwa ini adalah menutup dari satu hal yang besar. Jadi karena ini full moon eclipse, tapi sebenarnya full moon eclipse-nya tidak sekarang. Anyway, ini menunjukkan bahwa dari apa yang dilakukan 6 bulan yang lalu, 6 bulan itu kalau sekarang bulan Agustus, berarti bulan apa? Maret ya. Apa yang dimulai di bulan Maret ini kira-kira sudah harus ditutup. Kita akan masuk ke periode baru, dan ini juga ada kaitannya dengan periode baru yang akan kita masuki nanti setelah bulan baru di Leo kemarin ya. Aduh, mudah-mudahan make sense ya. Bulan baru di Leo kemarin tuh kebetulan libur 1 Muharram. Oke. Bukan kebetulan sih. Ya. Nah, kalau dari sini apa yang kita bisa lihat, ini sebenarnya waktunya ketika apa yang sudah tumpah, apa yang sudah terjadi, ya sudah, nggak bisa diapa-apain lagi. Kayak tadi, kalau ujiannya udah tutup, kemudian kita pikir, ya ampun tadi salah nomor ini, kan harusnya aku mikirnya nggak kayak gitu ya, tapi ya udah lewat gitu. Ya udah, kita tinggal tunggu dan kita lihat kesempatan lain yang datang ya. Ini tantangannya adalah kita rasanya masih ingin melakukan sesuatu terhadap apa yang sudah lalu, tapi kan udah ditutup, udah dikunci. Dan ini advice-nya ya lepas, quitting, give up, selesaikan dulu, hitting bottom, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi informasinya masih konsisten, udah nggak bisa diapa-apain lagi, walaupun masih kepikiran, tapi there's nothing you can do. Tapi memang rasanya sekarang masih
masih imbalance ya, masih kepikiran, but I think it's okay ya. Apa yang sudah harus selesai udah selesai, dan waktu yang menentukan, semesta yang mengatakan it's done gitu ya, sudah ditutup ceritanya. Kalau hati kita masih belum bisa menerima, biasa kan satu hari setelah ujian kita masih kepikiran ujiannya, harusnya saya nulis kayak gini dan lain sebagainya ya. When you believe happiness is an impossible dream, so it will be for you. You will find unhappiness everywhere you look. Jadi ya itu tadi, mungkin hari ini yang menonjol adalah rasa tidak puas, karena kemarin rasanya kita bisa melakukan sesuatu lebih tapi udah lewat gitu kesempatannya. Nah, anyway, kalau kita sudah tahu situasinya dan kita percaya bahwa yang lalu tuh ya udah lalu, nggak bisa dikembalikan, kita bisa tilik ulang sebagai evaluasi pembelajaran, tapi kita tidak pernah mengulang masa lalu, nggak pernah bisa mengulang masa lalu, maka kita akan terus merasa rugi. Kecuali kalau kita mulai melihat ke depan, sehingga kita bisa menghindarkan diri kita dari perasaan tidak bahagia ini. Kalau kita memang berusaha untuk berada di tempat yang tidak happy dan terus-terusan di sana, menolak untuk melihat ke masa depan, melihat apa yang seharusnya bisa kita lakukan tetapi periodenya sudah lewat. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.